Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama gua Mr. V, dan seperti biasa di video kali ini gua akan kembali berbagi kepada kalian seputar manhwa Korea terbaik versi gua. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, gua minta tolong banget sama kalian untuk bantu tembusin channel ini menuju 1000 subscriber ya guys ya. Jadi yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu deh. Gua kasih waktu 5 detik buat klik tombol subscribe-nya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you buat kalian yang udah mau subscribe, dan sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Check this out. Di urutan kelima ada Return of the Mad Demon. Manhwa ini memiliki latar belakang cerita di dunia Murim. Sang karakter utama bernama Lee Jaha, atau yang sering dipanggil orang sebagai Mad Demon atau iblis gila, merupakan seorang pria yang tergila-gila terhadap seni bela diri. Dia sampai rela mencuri sebuah harta dari sebuah kultus demonik, hingga pada akhirnya dia dikejar oleh kultus tersebut hingga berhari-hari. Dan pada akhirnya dia menemui jalan buntu dalam pelariannya. Selama pelariannya, dia sendiri sudah menghadapi musuh tanpa henti hingga dia kelelahan dan tidak dapat kabur lagi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk memakan harta yang dicurinya dan jatuh ke dalam jurang tanpa dasar agar tidak ada orang yang dapat menggunakan harta tersebut. Namun, ketika dia hampir menemui ajalnya, dia bertemu dengan seorang ahli bela diri misterius setelah menelan harta tersebut. Singkatnya, orang tersebut malah membawa kembali Lee Jaha ke masa mudanya ketika masih menjadi seorang murid penginapan. Saat kembali ke masa mudanya, Lee Jaha merupakan seseorang yang selalu dipandang rendah dan diperlakukan buruk oleh orang lain. Hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk kembali menjadi ahli bela diri yang lebih hebat daripada dirinya sebelumnya saat menjadi Mad Demon. Berkat semua pengalaman bertarung di kehidupannya sebelumnya sebagai Mad Demon, dia pun berhasil berkembang jauh lebih cepat dan membalikan semua takdir yang pernah dialaminya di kehidupan sebelumnya. Di urutan keempat ada Return of the Broken Constellation. Manhwa ini bercerita tentang seorang dewa yang dijuluki Twilight of God yang dijebak dan dihakimi oleh para dewa lain karena tindakannya. Statusnya pun sebagai dewa sebelumnya hilang beserta seluruh kemampuan dewanya. Saat setelah dia dihakimi, dia pergi dibawa menuju Netherworld atau alam baka. Hal itu dikarenakan sebelumnya dia menjadi seorang dewa, dia merupakan manusia yang berasal dari bumi bernama Lee Changseon. Di alam baka ini, dia seharusnya dihakimi dan dimasukkan ke dalam neraka. Namun, dia malah ditawari untuk bereinkarnasi kembali oleh seorang pemimpin para dewa bernama Thanatos. Lee Changseon diminta untuk kembali ke masa mudanya untuk memberantas dewa lain yang melanggar aturan yang dibuat oleh Thanatos. Selain itu juga, Lee Changseon dijanjikan untuk dapat hidup kembali seutuhnya apabila dia berhasil menuntaskan perjanjian tersebut. Tanpa pikir banyak, Lee Changseon menyetujuinya dan bereinkarnasi ke bumi di masa mudanya saat masih menjadi seorang manusia. Berkat kesempatan ini, Lee Changseon bertekad untuk membalas dendam kepada para dewa yang telah menjebak dan menghakiminya sebelumnya. Di bumi saat itu juga baru mengalami kemunculan dungeon Brick Acak, dan Lee Changseon langsung dikirim ke dungeon tersebut. Mulai dari sinilah awal kisah baru sang dewa yang dijuluki Twilight of God dimulai kembali saat masih menjadi manusia di bumi. Di urutan ketiga ada White Dragon Duke Pendragon. Manhwa ini bercerita tentang seorang mantan bangsawan yang dijuluki Immortal Crow, yaitu Raven Varte. Raven dulunya merupakan bangsawan yang seluruh keluarganya dieksekusi karena tuduhan pemberontakan. Raven merupakan satu-satunya keturunan Varte yang tersisa saat itu dan dikirim menuju satuan demon sebagai seorang tahanan untuk melawan iblis secara paksa. Satuan demon merupakan kelompok yang berisi para penjahat yang hukumannya berupa kerja paksa sebagai pasukan untuk melawan iblis, sehingga tidak ada yang dapat bertahan lebih dari 1 tahun. Namun, berkat tekad Raven untuk membalaskan dendam seluruh keluarganya dan mengembalikan nama baik Varte, dia malah berhasil bertahan selama 10 tahun lamanya. Selama 10 tahun tersebut, dia berkembang menjadi seorang kesatria yang sangat kuat hingga ditakuti oleh iblis itu sendiri.
Kemudian pada akhirnya tersisa pertempuran terakhir Raven sebelum dia dibebaskan sebagai seorang tahanan. Saat pertempuran terakhir, dia akan dibantu oleh seekor naga dan pangeran bernama Ellen Pendragon. Awalnya pertarungan berjalan dengan sangat mudah karena kehadiran seekor naga. Namun tiba-tiba naga tersebut bersama Ellen Pendragon berhenti bertarung. Akibatnya mereka dikepung oleh para iblis dan berakhir terluka parah. Ditambah lagi, pemimpin satuan demon lain malah berkhianat dan membunuh Ellen beserta Raven itu sendiri. Beberapa saat setelah dia mati, Raven malah bereinkarnasi kembali ke masa lalu. Namun dia bereinkarnasi sebagai Ellen Pendragon yang merupakan pangeran kerajaan. Mulai dari sinilah awal cerita dimulai. Ellen Pendragon dulunya merupakan seorang yang lemah dan menutup diri, sedangkan Raven merupakan seorang kesatria demon terhebat sebelumnya yang berhasil bertahan selama 10 tahun lamanya. Di urutan kedua ada The Heavenly Demon Can Live a Normal Life. Manhwa ini berlatar belakang pada era kerajaan. Seorang putra tertua keluarga Dimitri sekaligus baron kerajaan Kairo bernama Roman Dimitri merupakan seseorang yang akan menjadi pewaris utama dari keluarganya. Namun dia merupakan seseorang yang payah dan menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk bersenang-senang. Hingga pada akhirnya dia berniat bunuh diri akibat frustasi yang dialaminya karena berbagai fitnah dan kelakuan buruk dari orang di sekitarnya. Namun saat dia hampir mati, jiwanya malah tergantikan oleh seseorang bernama Baek Jung Hyuk yang merupakan penguasa sekte Heavenly Demon, sang penguasa dunia murim. Dirinya tiba-tiba terbangun di dalam tubuh Roman Dimitri yang hampir mati saat itu. Baek Jung Hyuk yang tidak mengetahui apapun tentang dunia ini pun berusaha mengumpulkan berbagai informasi sebagai seseorang bernama Roman Dimitri. Mulai dari sinilah Roman berusaha untuk mengumpulkan kembali energi dan kekuatannya seperti di dunia murim sebelumnya. Namun, itu tidaklah mudah dikarenakan tubuh Roman Dimitri saat ini sangatlah lemah. Dengan berbagai pengalaman bertarung dan teknik yang dimilikinya sebelumnya, dia mulai berubah total dari Roman Dimitri sebelumnya yang pemalas dan bodoh menjadi seseorang yang berkembang sangat pesat. Di urutan pertama ada Return of X-Circle Magician. Manhwa ini bercerita tentang di era kerajaan dan sihir berada. Sang karakter utama bernama Ian Page merupakan seorang penyihir kelas 8 terhebat di eranya saat itu. Dia merupakan penyihir dari kerajaan United Empire dan temannya merupakan seorang kaisar bernama Ragnar. Namun pertemanan itu berakhir dengan pengkhianatan Ragnar kepada Ian Page karena ketakutan Ragnar akan kekuatan Ian Page yang dapat membunuhnya suatu saat nanti. Ragnar meracuni minuman yang diminum oleh Ian sehingga Ian tidak dapat menggunakan mana dan sihirnya sama sekali. Saat sebelum kematiannya, Ian mencoba menggunakan teknik sihir yang sudah ditanamkannya pada sebuah belati untuk menyelamatkannya saat itu. Dia pun menusukkan jantungnya menggunakan belati itu sembari mengucapkan mantra yang dibuatnya. Beberapa saat kemudian, ia terbangun kembali di suatu tempat yang tidak asing, yakni kampung halamannya. Ternyata dia berhasil kembali ke 30 tahun lalu saat dia masih kecil dan tinggal di suatu daerah terpencil bersama ibunya sebelum menjadi seorang penyihir. Saat berhasil kembali inilah dia bertekad untuk mengubah takdirnya sebelumnya dan mencari tahu alasan kenapa Ragnar mengkhianati dan membunuhnya, sekaligus menyusun rencana untuk membalas dendam. Selain itu juga, karena sudah diberi kesempatan kembali ke masa lalu inilah dia ingin melampaui batasan penyihir kelas 8 dirinya di kehidupan sebelumnya dan mengubah nasib buruk yang sudah dilewati di kehidupan sebelumnya. Itulah awal perjalanan baru dari seorang penyihir kelas 8, yakni Ian Page. Oke guys, itu semua tadi beberapa manhwa Korea dengan karakter utama overpower yang bereinkarnasi terbaik versi Mr. V. Kalau kalian ada rekomendasi judul manhwa lainnya, bisa kalian ketik di kolom komentar ya. Sekian video dari gua, thank you for watching, have a nice day, dan sampai jumpa kembali di video pembahasan berikutnya. Bye-bye!